Ya, pemirsa, ternyata kekhawatiran bahwa pandemi corona mulai berdampak terhadap kondisi ekonomi dan juga perusahaan dan industri di tanah air sepertinya perlahan-lahan terrealisasi. Nah, salah satu yang sangat terpukul dari pandemi ini adalah industri penerbangan nasional. Mungkin tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri sudah lebih dulu banyak maskapai yang merumahkan karyawan mereka, terutama di Eropa lebih dulu. Nah, di Indonesia akhirnya sejak Januari, Maret, dan sampai ke Juli ini sejumlah maskapai telah melakukan atau mengambil kebijakan merumahkan karyawan mereka. Salah satunya juga yang baru-baru ini sempat ramai disoroti adalah maskapai Garuda yang juga merumahkan karyawannya. Nah, kami akan berbincang mengenai hal tersebut. Saya sudah bersama seorang narasumber di studio, sudah ada Pak Arista Atmajati, ya, analis penerbangan. Selamat malam Pak Arista. Selamat malam Mbak Anggia. Ya, apa kabar? Ya, alhamdulillah semua baik. Ya. Dan di ujung telepon sudah bergabung bersama saya Pak Irfan Saputra, Dirut Garuda. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam. Setiaputra saya, bukan Saputra. Irfan Setiaputra. Ya. Maaf dikoreksi sedikit ya Pak ya. Sehat Pak Irfan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum Pak Aris, saya ke Pak Aris, saya mau ke Pak Irfan dulu ya. Pak Irfan, saya ingin mengkonfirmasi mengenai dirumahkannya sejumlah atau berapa tepatnya angkanya karyawan Garuda yang dirumahkan Pak? Katanya sampai 3.000 karyawan. Jadi gini, ini ada banyak tahapan yang kita lalui dan kita sangat terbuka ke publik karena kita juga adalah sebuah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek ya. Jadi pertama yang kita lakukan dari awal itu adalah pemotongan dan penundaan pembayaran gaji mulai dari direksi dan komisaris sebesar 50% dan proporsional ke teman-teman yang lainnya. Yang kedua, ada beberapa karyawan kontrak jatuh tempo kita tidak teruskan. Yang ketiga adalah ada beberapa karyawan kontrak yang kita minta untuk unpaid leave lah. Istilahnya dirumahkan selama kurun waktu tertentu. Tapi nanti akan kita ganti dengan harapan bahwa suatu hari kita bisa normal lagi. Dan yang juga kita lakukan adalah kita percepat beberapa karyawan kontrak yang waktu itu statusnya adalah pilot. Jadi kita terus-menerus melakukan upaya-upaya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa keberlangsungan hidup perusahaan ini juga disupport oleh para karyawan. Tapi kita juga tidak ingin menzolimi lah. Jadi hak-hak mereka kita semuanya penuhi. Dan juga kita juga sama-sama menghindari bahwa jangan sampai yang namanya PHK itu pilihan terakhir buat kami lah. Nah, jadi kami masih berusaha keras bersama teman-teman karyawan semuanya untuk memastikan recovery-nya berlangsung dengan segera. Ya, Pak Irfan, ini persisnya berapa ribu karyawan yang sudah dirumahkan Pak? Baik tadi yang karyawan kontrak, yang jatuh temponya tidak diperpanjang. Ya, yang dirumahkan sekitar 800-an orang, yang kemudian kita tidak perpanjang, kita percepat itu 135 pilot ya. Oh, termasuk pilot juga ya? Termasuk pilot juga. Ya, tadi Anda sempat menyebutkan Pak Irfan bahwa tidak sedikit juga yang akhirnya secara sukarela atau secara volunteer untuk minta dirumahkan. Benar demikian? Yang kita lakukan itu adalah penawaran, gitu lah. Yang kita menceritakan dan membuka situasi di industri dan Garuda. Alhamdulillah mayoritas sekitar 800-an orang itu bisa menerima dirumahkan secara sukarela. Ada beberapa juga yang tidak dirumahkan ya. Yang tidak bersedia ya tentu saja kita tidak bisa maksakan. Nah, Pak Irfan, dengan kondisi 800-an karyawan sudah dirumahkan, ada 135 pilot juga sudah dirumahkan, apakah ini cukup untuk bisa menopang hidup perusahaan untuk bisa berjalan dengan kondisi pandemi sekarang? Hari ini kita terus melakukan analisa-analisa yang diperlukan. Kita juga terus-menerus mengamati dinamika yang terjadi di industri ini. Alhamdulillah sebenarnya sudah ada pergerakan positif dari jumlah penumpang, karena ujung-ujungnya kan industri ini akan sangat ditopang oleh berapa banyak penumpang yang terbang. Betul, ya. Jadi kami ini ada peningkatan walaupun belum signifikan, tapi kami optimis bahwa bangsa ini saling membantu, gitu kan. Hari ini kita terus-menerus sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu kita terus-menerus mengkampanyekan bahwa terbang aman kok dan nyaman bersama Garuda gitu. Jadi nggak usah khawatir, kita akan saling menjaga. Physical distancing itu juga kita berlakukan di pesawat kita. Oke, terbang aman dan nyaman. Tapi faktanya ternyata masyarakat masih belum berani untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat ya. Kalau dilihat dari tingkat okupansi pesawat saat ini.
Ya, memang yang masih banyak terbang hari ini adalah mereka yang harus terbang. Sementara yang mau terbang itu masih mikir-mikir. Tapi kami percayalah, kita campaign terus, kita ajak banyak teman-teman nanti untuk share cerita terbang bersama Garuda. Jadi mestinya dengan dukungan dari teman-teman media juga, mestinya kita bisa mempercepat lah ini peningkatan jumlah penumpang. Karena yang pengen terbang sebenarnya udah banyak. Dan saya yakin Anda juga kepengen terbang juga ya. Cuma tujuannya belum ada, masih takut orang untuk keluar ya. Nah Pak Aris, ini saya ingin menanyakan Pak Aris, Anda selaku analis penerbangan, melihat apa yang diambil, kebijakan yang diambil oleh Garuda ini di tengah kondisi saat ini sudah tepat? Untuk kedua belah pihak ya, untuk karyawannya, untuk perusahaan bagaimana? Kalau saya melakukan benchmark ya dengan beberapa maskapai di domestik maupun luar negeri, ini adalah ya tidak terelakkan ya, tidak terelakkan. Mereka kan maskapai terutama Indonesia lah, ya sebelum kita ngomong mengenai PHK atau dirumahkan ya, itu kan maskapai Indonesia itu kenanya mulai Januari, itu kan mulai banyak awalnya dari Wuhan itu Desember, lalu banyak grup-grup inbound tour ya, maupun yang extra flight yang masuk ke Indonesia mulai di cancel. Jadi mulai masuk ke turis-turis dari China, Hong Kong itu ya, ataupun sebagian Jepang itu mulai meng-cancel. Itu kan pendapatan US dollar kan, berarti inbound tour itu baik hotel maupun maskapai udah mulai kurang, udah mulai berasa. Mulai lagi akhirnya Februari, nah Februari di Indonesia mulai outbreak gitu kan, COVID ini, dia mulai itu. Jadi sampai sekarang ya belum ketemu vaksinnya, ya repot memang ya sampai ketemu. Tapi sebetulnya gini Mbak, mungkin kalau ngomong apa jenis karyawan di maskapai itu sebenarnya ada 3. Jadi layer yang paling di bawah itu yang dinamakan outsourcing, itu yang UMR gajinya, itu yang banyak kena sapu juga ya rata-rata. Itu biasanya maskapai disuplai oleh perusahaan provider outsource, tidak langsung ke lalu PKWT, pekerja waktu-waktu, itu dia dealnya dengan maskapai langsung. Jadi gajinya juga berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan maskapai. Itu yang kena juga, terutama yang tua-tua atau yang kontraknya sudah habis, itu nggak diperpanjang, nggak di-extend. Nah, kebijakan ini menurut Anda sudah tepat diambil untuk perusahaan maskapai penerbangan saat ini? Iya, memang harus itu. Karena tidak kan ada gini, cara lain untuk bisa karena gini, sekarang ini di Indonesia ya, itu rata-rata misal 30% fleetnya, armadanya, itu yang hanya bisa dipakai terbang. Ya, karena kan masyarakat masih takut, karena ini infeksi, syarat-syaratnya masih sulit, nggak ada tarif yang rapid test tuh nggak ada yang seragam, ada yang free, ada yang cuma 90.000. Tadi sore saya lihat itu di TV, salah satu TV langsung drive thru rapid test di bandara 200.000. Jadi rapid test sendiri itu pun nggak seragam harganya. Ini yang membingungkan. Harusnya ya dalam hal ini kita mengapil ke badan penanggulangan COVID ini, rapid test itu diseragamkan lah, harganya berapa. Itu lain soal lagi yang akan dibahas nanti kita banyak. bahas. Jadi tekanannya banyak maskapai itu tekanannya. Tapi sebelum kita lanjutkan Pak Aris, tadi di awal Apa Kabar Indonesia Malam, di awal perbincangan kita, mungkin Anda menyaksikan ada video karyawan Lion Air yang tadi sedih, yang dirumahkan. Nah, kami juga sudah mencoba untuk menghubungi dari Serikat Pekerja Lion Air dan juga mereka para karyawan yang dirumahkan. Hingga saat ini kita masih mencoba terus menghubungi untuk mendengarkan dari sisi mereka bagaimana. Nah, balik lagi Pak Aris, tidak hanya Garuda mungkin, kalau Anda memiliki data, maskapai apa saja yang sejauh ini sudah mulai merumahkan karyawan mereka? Sebetulnya hampir semua lah ya, di Indonesia itu hampir semua ya. Tadi kan di video udah Lion, Garuda dengan Pak Direkturnya sendiri udah bilang juga kan. Bahkan yang permanen staffnya ya, tadi di atas PKWT kontrak kan ada pakai tetap permanen staff. Sekarang juga di Garuda ditawarin pensiun dini ya, terutama yang usia 46 tahun ke atas ya. Terus AirAsia juga tadi di video sudah dikuat. Yang ngeri ini yang maskapai kecil yang kita sering tidak terlepas dari pemberitaan. Banyak di Indonesia itu maskapai, misalnya Calstar, Trigana, Transnusa, Susi Air, itu yang berjasa
menghubungkan kota-kota intra kepulauan. Dia biasanya terbang, gitu ya? ya dia ada terbang di Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sulawesi. Dan mereka juga sudah terdampak dengan kondisi ini lebih parah. Padahal ini yang luput dari sorotan media. Mereka itu sebenarnya mandiri tapi terluput dari perhatian. Pak Aris, tahan dulu. Ini di ujung telepon sudah bergabung juga bersama kami Said Iqbal, Ketua Serikat Buruh. Selamat malam Pak Said Iqbal. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Said Iqbal, bagaimana Anda melihat dengan dirumahkannya hampir ada ribuan ya dari sejumlah maskapai penerbangan, karyawannya dirumahkan karena kondisi pandemi seperti saat ini. Apakah sudah tepat yang dilakukan dan memenuhi hak-hak para karyawan? Yang pertama, tentu apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau manajemen maskapai penerbangan termasuk Lion Air dengan merumahkan karyawan tanpa memberikan hak-hak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahkan kalaulah ada keinginan mem-PHK tanpa atau kurang memenuhi persyaratan membayar pesangon sebagaimana diatur undang-undang tersebut, maka itu adalah langkah yang keliru dan salah. Kita paham ya bahwa pandemi corona memukul dunia pariwisata dan turunannya, termasuk maskapai penerbangan. Tapi jangan salah, hampir seluruh dunia maskapai penerbangannya juga kena. Singapore Airlines, Lufthansa, KLM, dan lain sebagainya. Tetapi mereka, manajemen maskapai penerbangan yang tadi saya sebutkan di antaranya tersebut, membayar hak-hak buruh ketika dirumahkan atau di PHK dengan bahkan memberi paket yang lebih bersifat penawaran sukarela. Oke, sebentar Mas Said Iqbal, sebelum kita lanjutkan saya ingin disclaimer dulu bahwa kita juga sudah menghubungi pihak Lion Air hingga saat ini masih belum bersedia untuk bergabung diskusi bersama kami malam hari ini. Dilanjutkan Mas Said Iqbal. Nah, dengan demikian kita harapkan fungsi pemerintah di sini kita paham suasana kebatinan dan fakta pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan target-target pemerintah, dan perusahaan-perusahaan tidak hanya maskapai penerbangan, perusahaan-perusahaan lain pun terkena dampak daripada COVID-19 ini. Bahkan prediksi KSPI 2 bulan mendatang di industri otomotif dan elektronik akan terpukul nih, ratusan ribu buruh akan ter-PHK. Tapi yang paling penting memastikan pemerintah menjadi watchdog lah, pengawasan yang ketat. Perusahaan susah, betul. Tapi pada sisi yang lain, buruh juga susah. Kalau kemudian buruh yang ter-PHK atau dirumahkan tidak dibayar hak-haknya sesuai perintah undang-undang, maka akan terjadi purchasing power buruh, daya beli buruh turun. Udahlah investasi bermasalah, kemudian juga government expenditure bermasalah dengan APBN, APBD, konsumsi akan bermasalah kalau purchasing power turun akibat buruh tidak punya daya beli yang tidak dibayarkan haknya. Mas Said Iqbal, sebentar, saya ingin coba ke Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan masih bersama kami ya. Pak Irfan, tadi Anda menyebutkan mereka sukarela untuk dirumahkan. Nah, untuk karyawan Anda atau karyawan Garuda yang dirumahkan ini, apakah hak-hak mereka tetap terpenuhi, Pak Irfan? Ya jadi gini, ini kan karyawan kontrak, kita rumahkan, kita diskusi sama mereka, mereka sukarela. Nanti perpanjangannya kita gantikan. Jadi misalnya gini, mereka nanti 5 bulan misalnya atau 2 bulan ya. Nanti kontraknya misalnya berakhir harusnya bulan Desember, ya kita tambah 2 bulan gitu. Jadi kita tahu persis lah, kami BUMN, kita bagian dari masyarakat, kita tidak ingin menzolimi teman-teman yang kita percepat kontraknya pun kita bayarkan semua hak-haknya. Teman-teman yang mau kita tawarkan pensiun dini juga kita juga tidak memaksa, kita cuma menganggap bahwa Anda punya opsi di luar yang lebih menarik hari ini ada pilihan. Jadi Pak Irfan, maaf saya potong, yang jelas untuk sekarang tidak ada opsi yang menarik pastinya ya, karena hampir semua perusahaan merumahkan karyawannya, artinya mereka akan kesulitan juga untuk mencari pekerjaan. Lapangan kerjaan susah. Ya, tapi kan begini, ada saja kan opsi-opsi orang-orang tertentu untuk kemudian dia mengambil opsi untuk pensiun dini, dibayarkan hak-hak pensiunnya. Dia kan juga punya banyak hal yang dia bisa lakukan. Salah satunya mungkin adalah istirahat di rumah, main sama anak cucu, kan sesuatu yang juga privilege. Mungkin kalau bangsa kayak seperti saya ditawarkan, saya mungkin ambil terus pilih main sama anak cucu gitu kan. Iya, tabungannya udah banyak, tapi kalau karyawan susah mungkin ya. Tabungannya udah nggak gitu, Jadi hari ini jangan dilihat itu, Tapi hari ini yang jelas adalah kita semua prihatin, kita minta semua orang kerjasama. Definitely kita tidak akan mencapik-capik yang menjadi hak orang lah.
tidak akan menzolimi mereka yang memiliki hak ya Pak ya. Baik, Pak Irfan, sebenarnya kita masih ingin terus berdiskusi dengan Anda di segmen selanjutnya, tapi sayang sekali Pak Irfan harus mengakhiri perbincangan dengan kami malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi ini pemirsa mengenai badai PHK yang menerjang penerbangan nasional. Usai jeda saat lagi.